Ya, saya share dulu materinya. Oke. STA 314, statistik multivariat. Ya. Sketsnya 3, pertemuan di kelas atau pertemuan perkuliahannya 2, dengan praktikum 1. Ya. Oke, baik. Statistik multivariat. Multi artinya banyak, variat variabel. Ya, variabelnya banyak. Jadi kita menganalisis data statistik yang kalau biasanya univariat itu analisisnya per varian, per variat, per variabel maksudnya. Di sini kita dalam satu objek itu bisa diamati lebih dari satu variabel, ya. Oke. Jadi kalau begitu tentunya juga ada hal-hal yang sedikit berbeda dengan statistik univariat. Nah, oke ya. Nah, tujuan dari sebetulnya investigasi dari metode multivariat ini kebanyakan digunakan untuk apa? Ya. Jadi dalam memperoleh data yang setiap objek itu banyak variabel sekaligus didapatkan, kadang kita memerlukan bagaimana mengurangi atau mereduksi istilahnya ya, mereduksi ukuran yang kita amati, mereduksi banyaknya variabel itu menjadi yang jumlahnya namanya juga reduksi. Reduksi itu dari banyak menjadi lebih sedikit. Ya. Mungkin juga untuk keperluan pengurutan, ya, dalam artian sorting itu pengurutan, atau penggrupan, pengelompokan. Jadi individu-individu dengan berbagai variabel yang diamati itu berdasarkan kemiripan variabelnya mungkin dapat dikelompokkan. Nah, nanti kita bisa menggunakan informasi-informasi itu. Ya. Kalau cuman variabelnya cuman sedikit ya atau cuman satu, ya jelas bagaimana mengelompokkannya kan sudah jelas. Ya. Kalau variabelnya banyak, nah perlu pengetahuan tambahan yang tentunya berkaitan dengan hubungan dari beberapa variabel sekaligus yang kita amati itu. Ya. Mungkin juga untuk prediksi, sebagaimana kita telah belajar dalam statistik univariat seperti analisis regresi, mungkin analisis dari waktu dan sebagainya yang sifatnya prediktif ya, yang sifatnya digunakan untuk memprediksi ya. Regresi pun ada banyak macamnya, ada regresi biasa, regresi logistik, regresi macam-macam ya. Dan bisa jadi dalam hal pengujian parameter populasi kita melakukan pengujian ya. Kalau dalam statistik univariat khususnya parametrik, bahwa karena umumnya data itu berasal dari distribusi normal misalnya, kita berkaitan dengan pengujian apa yang disebut dengan rata-rata dan varian populasi. Nah, dalam statistik multivariat analog seperti statistik univariat tentunya juga kita juga bisa melakukan pengujian serupa, hanya bukan tiap variabel tapi sekelompok, atau kita menganalisisnya dalam bentuk sekumpulan dari variabel-variabel itu ya. Nah, karena lebih dari satu variabel tentunya ukuran yang kita peroleh bukan hanya bagaimana variabel itu mengumpul. Nah, sekarang mengumpulnya kalau univariat itu berada dalam satu titik, dalam satu dimensi. Kalau multivariat tentunya satu titik itu berada dalam ruang berdimensi n. Nah,
Demikian juga kalau variabelnya ada sebanyak n, maka kita juga perlu hubungan antar variabel. Yang pertama dengan kedua, yang pertama dengan, dan seterusnya, antar hubungan antar dua variabel sekaligus yang kita ketahui namanya yaitu kovarian, yaitu ukuran kekuatan hubungan dari dua variabel, atau korelasi. Baik kovarian maupun korelasi itu mengukur kekuatan hubungan dari dua variabel, ya. Hanya saja ada sedikit beda kalau korelasi itu kovarian yang distandarisasi, ya, sehingga nilainya terbatas, ya, antara -1 dan +1. Oke? Nah, bagaimana bentuk kalau kita punya data multivarian? Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contohnya. Jadi kita punya n item, kemudian masing-masing item ini diamati sebanyak p variabel, ya, p variabel. Nah, xjk itu ukuran, misalnya ini, ya, xjk ini ukuran dari variabel ke k, ya, pada item ke j, pada pengamatan ke j. Ini variabelnya ke k, pengamatan ke j. Jadi nilai pengamatan ke j variabel ke k, gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya bentuk data seperti ini. Ini seperti database, ya. Kalau database istilahnya di sini dalam kolom-kolom ini field, variabel itu field, ya. Ini itemnya ini. Dan di sini identifiernya. Jadi misalnya item keberapa gitu, ini identifiernya. Seperti database. Nah, oleh karenanya untuk mendisplay, untuk menggambarkan data multivariat ini, biasanya kita notasikan dengan menggunakan apa yang disebut matriks, ya, matriks. Ya. Oke. Nah, apabila datanya menggunakan notasi x kecil ini, ya, maka matriksnya x besar. Sesuaikan aja. Kalau datanya menggunakan a kecil, di sini a besar, gitu ya. Jadi ini adalah notasi matriks. Saya tidak akan mengulang begitu banyak notasi matriks di sini. Hanya bedanya bahwa nanti ke depannya bahwa matriks ini biasanya kalau kita tidak tahu seperti ini, kita tidak tahu kalau ini nilai-nilainya, ya, kalau x kecil itu nilai-nilainya, kalau besar itu variabelnya. Jadi matriks itu adalah susunan objek. Nah, susunan objek dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Dalam aljabar linier juga sudah sebutkan. Nah, hanya saja objeknya itu apa? Kalau ini nilainya, bisa saja objeknya itu pengubah acak. Bisa saja objeknya pengubah acak. Jadi kalau pengubah acak kita belum ngerti, belum tahu nilainya. Nah, ini walaupun seperti ini dianggap kita sudah tahu nilainya, kan ukuran pengamatan nilainya, ya. Apalagi lebih spesifik lagi seperti ini, bahwa ini adalah sudah digantikan bukan xij, bukan xjk lagi, tetapi dengan angkanya. Nah, yang patut diketahui adalah kita harus tahu variabel pertama, variabel kedua itu apa, ya. Jadi x1, x2 itu apa. Jadi di sini misalnya ini penjualan dalam dolar, ya. Kemudian ini banyaknya buku, gitu ya, banyak buku. Nah, ini misalnya seperti itu, ini kolomnya. Jadi pengamatannya 4, variabelnya 2. Oke. Nah, umumnya tadi sudah saya singgung, umumnya bahwa matriks itu berkaitan dengan matriks pengubah acak, ya. Dan nilainya kalau pengubah acaknya x, nilainya ya pengubah acaknya xjk, nilainya x kecil jk. Ya. Nah, masing-masing variabel, bukan pengukuran, ya, bukan mendatarnya begini, ya. Masing-masing variabel ini biasanya juga diukur statistiknya, juga dihitung statistiknya. Ingat ya, statistik itu bisa misalnya rata-rata variabel 1, variabel 2 sampai variabel p, rata-ratanya. Standar deviasinya atau mungkin variannya atau apalah, ya. Nah, ya. Nah, selain itu tadi sudah disebutkan juga, nah, selain rata-rata
Selain varian masing-masing variabel ini, bagaimana kovariannya? Kovarian antara variabel 1 dan 2, variabel 1 dan seterusnya. Pokoknya antar variabel ke J dan variabel ke K misalnya. Nah, itu kovarian. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah rumus dari rata-rata ya. Rumus dari rata-rata. Ingat ya, yang dijumlahkan, ingat ini. Yang dijumlahkan adalah untuk semua J dari 1 sampai N. Berarti ini rata-rata variabel ke K, rata-rata kolom ke K. K-nya bisa 1, 2 sampai P tadi kan. Nah, demikian juga variannya. Varian ini pembaginya ini N ya. Kalau varian sampelnya pembaginya N-1 ya. Pembaginya N-1 ya. Nah, oke. Untuk kovarian tentunya rumusnya sampel kovariannya ini ya. XJI dikurang XI rata-rata ya. XJK dikurang SK rata-rata. Ini bentuk umum dari varian ya. Jadi kalau K ini diganti dengan I, maka di sini XJI dikurang XI rata-rata kuadrat. Maka di sini SII atau variabel ke I. Kalau variabel ke K ya I-nya diganti K ya, I-nya diganti K. Jadi ini menjadi kuadrat ya. Oke. Oke. Nah, korelasi itu standarisasi dari kovarian. Jadi kalau kovarian ini ya, SIK ini kovarian antara variabel ke I dan variabel ke K. Kalau itu dibagi akar variabel ke I kali akar variabel ke K, maka kita punya yang namanya korelasi. Kebanyakan orang tidak suka menggunakan kovarian. Kenapa? Misalnya, ini karena banyak hal. Yang pertama, kovarian itu nilainya bisa dari min besar sekali sampai plus besar sekali. Ya. Sedangkan korelasi dari min 1 sampai plus 1. Ya. Kenapa? Karena ada standarisasi ini. Kok bisa? Ya, coba lihat. Yang kedua, karena coba saja kalau variabel ke I itu tinggi badan. Tinggi badan satuannya sentimeter. Yang ke K ini berat badan, satuannya kilogram. Maka di sini untuk kovarian harus diikutkan. Memiliki kovarian berapa, satuannya ikut, sentimeter kilogram. Ya, sentimeter kilogram. Sedangkan kalau korelasi tidak pakai satuan. Kenapa? Karena di sini sudah dihilangkan. Di sini pakai satuan sentimeter kilogram. Di sini standar deviasinya menggunakan sentimeter. Di sini standar deviasinya menggunakan satuan kilogram. Jadi satuannya sudah saling dihilangkan di sini. Sehingga korelasi itu tidak memiliki satuan. Jadi unitless. Unitless itu tidak memiliki unit, tidak memiliki satuan. Ya, oke. Nah, sehingga cara penyajian dalam statistik multivariat, ya, kalau variabelnya P seperti ini 1, 2, 3, 4 sampai P, maka rata-rata setiap variabel itu ini merupakan elemen-elemen dari vektor rata-rata. Ini rata-rata vektor karena ini tidak tebal ya, ini vektor ya. Ini tidak cukup sample mean saja, vector of sample means. Jadi ini vektor rata-rata contoh. Vektor rata-rata contoh ya. Sedangkan selain varian dari tiap variabel ya, selain tiap varian dari tiap variabel yang biasanya yang diletakkan di diagonal ini, variabel pertama, kedua, ketiga sampai ke P ini adalah varian-varian dari variabel yang berurutan 1, 2 sampai P. Nah, di off diagonal itu di luar diagonal itu, ini adalah kovariannya. Kovarian. Jadi 2, 1 ini kovarian antara variabel 2 dan 1. Yang sama nilainya dengan kovarian antara variabel 1 dan 2. Oleh karenanya ini simetris. S21 dan S12 ini simetris. Ya. SPI dengan SP1 dan S1P ini simetris, sama nilainya.
Nah, jadi yang di sini kovarian. Jadi mestinya sudah tidak asing lagi. Nah, sehingga berdasarkan rumus tadi, berdasarkan rumus korelasi ini 15 ini ya, maka R21 ini itu sama dengan S21 ini berapa nilainya dibagi akar ini kali akar ini. Jadi pembaginya akar ini kali akar ini, ya. Itu. Dapatlah R21. Dan dengan demikian di diagonal utama ini nilai korelasinya semuanya 1. Karena S11 dibagi akar S11 kali akar S11, 1, ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ingat ya notasinya, ini vektor rata-rata sampel. Kalau tulis tangan ya, isbar ada garis bawahnya. Ini sampel varian kovarian S sampel varian kovarian ya, yang pembaginya tadi dibagi N ya, bukan N-1. Itu sementara pakai itu. Oke, ini sampel korelasi contoh ya, R ya. Nanti kalau kita bicara populasi, S ini diganti dengan sigma semua ya. Sigma semua. Karena di sini sigma kecil, maka di sini sigma besar. Di sini sigma besar ya. Demikian juga dengan korelasi populasi. Dengan R ini digunakan dengan rho semua rho. Karena di sini rho semua, di sini rho. Nah, rho besar itu ditulis P. Jadi P itu seperti huruf Romawi P, itu kalau huruf Yunani rho besar. Oke. Ya. Nah, ini masalah data biasa dan sebagainya. Nah, dalam statistik deskriptif multivariat, selain kita menyajikan data ini ya. Jadi vektor rata-rata sampel, matriks varian kovarian sampel atau matriks korelasi sampel. Kita bisa menyajikannya dalam bentuk grafik. Ya. Nah, ini sebetulnya dua grafik yang jadi satu. Kalau kita perhatikan yang di atas kanan ini saja, ini adalah dot diagram atau diagram pencar atau scatter plot. Orang bisa mengatakan scatter itu ya teracak di mana-mana ya. Plot, jadi plotnya seperti ini ya, scatter plot. Nah, kalau ini kita proyeksikan ke kiri, jadi ini diproyeksikan, ini ada satu pengamatan nih. Nah, ini ada dua pengamatan. Kalau 2.2, 1.1 dan sebagainya, ini diproyeksikan ke kiri, ya. Kemudian ini diproyeksikan ke bawah, diproyeksikan ke X1. Di sini ada 2, di sini ada 1 dan seterusnya ya. Nah, caranya gitu. Ini asal ditumpuk aja. Kalau di sini misalnya banyak ya banyak. Hanya untuk itu, untuk meringkas mungkin ada kodenya. Ada kodenya ya. Kalau misalnya setiap 5 itu apa dikasih bintang, notasinya bukan, atau bentuknya ini berwarna-warni gitu ya. Dan seperti itu. Nah, yang sebelah marginal ini makanya namanya marginal ya. Ini marginal dot diagram. Kalau kita margin itu pinggir, marginal itu sifatnya di pinggir ya. Nah, ini di pinggir sebelah kiri saja, pinggir sebelah bawah saja. Kalau ini yang kita lihat X1 saja, kalau ini yang kita lihat X2 saja, itu marginal namanya. Marginal dot diagram ya. Oke. Nah, cara penyajian macam-macam. Ini masih seperti tadi ya. Ini seperti tadi. Nah, oke. Ini seperti hal biasanya, kalau masih variabelnya masih univariat ya masih seperti itu ya. Nah, kemudian ada apa namanya ini, box plot ya. Ini box plot. Ini gabungan kalau kita bicara dua variabel sekaligus. Jadi ini ada 3 variabel di sini, ada densitas, ada kekuatan ya, ada ini kekuatan MD, ini kekuatan CD ya. Ada 3 variabel sekaligus ya. Nah,
Oke. Nah, ini cara bacanya ini. Cara bacanya. Jadi kalau misalnya kalau kita hanya melihat densitas saja ini kita bisa menggunakan box plot ini. Box plot ya. Box plot itu bentuknya seperti ini. Yang garis yang berada di tengah-tengah ini adalah mediannya. Yang di sebelah atasnya itu kuartil 3, Q3. Yang di bawah ini kuartil 1. Ya, kuartil 1, ya. Nah, kalau ada titik sebagai di sini ya misalnya seperti ini, yang jauh dari kumisnya ini titik ini nilai maksimumnya ya, di sini nggak ada titiknya ya di sini. Ini artinya ada outlier. Ini ada outlier. Ada pencilan. Ini juga ini nggak ada pencilan ya. Ini pencilannya tadi ini pencilannya di atas ya. Ini nggak ada. Jadi untuk melihat ada pencilan apa enggak bisa lihat seperti itu. Yang jelas titik paling atas itu maksimumnya, titik paling bawah itu minimumnya ya. Nah, sedangkan scatter plot ini hubungan misalnya kalau kita melihat densitas dan MD itu bentuknya seperti ini bentuknya. Sedangkan kalau densitasnya di sini, MD-nya di sini, MD-nya di sini bentuknya seperti ini. Jadi ini sebetulnya adalah cerminan. Ini cerminan, ini transpose seperti transposnya gitu ya. Nah, ini dan ini sama aja. Hanya ini digeser gitu ya. Nah, gitu. Sumbunya digeser. Oke. Kalau 3 dimensi misalnya, kalau kita menyajikan dalam 3 dimensi seperti ini. Ini 3 dimensi. Ini scatter plot 3 dimensi. Dimensi pertama ini SVL, dimensi kedua HLS, dimensi ketiga mass ini ya. Mass. Nah, titik-titiknya itu menunjukkan titik pada ruang berdimensi. Ya, ini sumbunya, ini sumbu ALS, sumbu SVL, sumbu mass. Jadi kalau menggambar seperti ini, pastikan masing-masing sumbu itu kira-kira minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ini HLS-nya sekitar 90 sampai 100 berapa gitu ya. Jadi jangan sampai ada data yang tidak tergambar. Nah, masih dengan 3D scatter plot ya. Oke. Nah, ini kalau mau membedakan misalnya dalam 3D scatter plot itu ternyata ada 2 kategori, female dan male. Nah, yang female yang mana, yang male yang mana bisa dilihat di sini ya. Bisa lihat di sini. Yang putih yang female, yang hitam penuh ya, yang male gitu misalnya. Syukur-syukur pakai gambar, pakai warna ya. Nah, jadi dalam pemilihan opsi-opsi grafik yang mana yang dipakai, warna yang mana, terus apakah ini mau dibuat bintang atau titik dan sebagainya ya silakan saja mana yang menarik. Yang jelas statistik deskriptif itu digunakan untuk biar orang lain yang melihat sekilas itu bisa langsung tahu. Nah, ada yang tengahnya nggak ada, tapi datanya di tengah sini, di sini bahwa ini menunjukkan nih variabel x3, x2, x1 ya. Nah ini ya. Oke. Nah yang lain banyak. Ya ini cara penyajian saja bagaimana statistik multivariat itu disajikan. Bisa pakai plot yang dirotasi seperti ini, seperti gambar yang kemarin saya punya itu ya. Nanti kalau visualisasi mestinya ya cari aplikasi yang bisa digunakan untuk visualisasi yang bagus ya. Oke, ini masih berbagai gambar multivariat ya. Ada setidaknya kalian tahu juga misalnya ini diagram bintang ya. Diagram bintang seperti ini di sini kita lihat bahwa variabel yang dipakai ini ada berapa, itu lihat di sini ada berapa sumbu. Kalau ini sumbunya ada 8, berarti variabelnya ada 8. Nah, hanya sayangnya dia ini punya misalnya kekurangan bahwa untuk satu diagram bintang ini itu hanya satu pengamatan. Jadi ini misalnya first 5 public utilities. Nah, jadi public utilities
public utilities itu kalau di Amerika misalnya yang ngurusin masalah listrik, masalah air, masalah apa yang berkaitan dengan masyarakat ya, keperluan umum. Nah, ini beberapa kota ini, beberapa wilayah di Amerika misalnya. Nah, ini bandingkan kelima wilayah itu. Bisa dilihat di sini, jadi kita melihatnya per sumbunya. Ini sumbu pertama, variabel pertama itu nilainya segini. Variabel kedua nilainya segini, pengamatan kedua, pengamatan tiga lebih tinggi dan sebagainya. Jadi bisa lihat yang mana dari kelima daerah ini kita bisa membandingkan per masing-masing variabel itu dilihat dari sumbunya, kayak gitu ya. Seperti ini misalnya pengamatan kelima ini variabel 6-nya nggak ada, ini 0 ya, 0. Jadi kita bisa lihat bentuk-bentuk ini kalau bentuknya bervariasi seperti ini cenderung tidak ada, ya, gitu ya. Misalnya Commonwealth Edison nih ya, Commonwealth Edison County ini, CO itu county. County itu kalau di sini kabupaten, gitu ya. Kalau di sini kabupaten. Nah ini variabel 7-nya paling tinggi di antara yang lain. Yang kedua ini variabel 7-nya yang tinggi juga ini Boston. Nah, jadi ini yang namanya diagram bintang, star. Jadi sumbunya ini tergantung banyaknya variabel yang dipakai. Nah, aplikasi yang mungkin bisa digunakan untuk seperti ini itu ya R ya, R itu fleksibel, atau mungkin Python ya. Saya belum mengeksplor banyak Python ya. Kemudian ada Mukachernoff. Mukachernoff ini bisa lebih banyak lagi variabelnya, bisa lebih banyak lagi karena menggunakan representasi dari variabel-variabel itu menggunakan bagian dari muka kita, ya. Jadi kalau kita lihat nih mukanya, mata ini matanya nih melirik kanan kan gitu ya. Nah ini ada artinya itu. Matanya, hidungnya, mulut, bibirnya dan sebagainya ya, seperti ini ya, pasti ada artinya. Nah, dalam Mukachernoff ini banyak kali ya, bagian muka yang bisa digunakan ya. Nah, oke, nanti juga diulang lagi konsep jarak. Konsep jarak dalam model linear juga sudah dibahas masalah konsep jarak itu. Kalau kita menggunakan patokan sumbu Kartesius ya, sumbu Kartesius, maka kita sering menggunakan rumus jarak ini, jarak antara dua titik O ke P misalnya, jarak antara dua titik O ke P ini menggunakan hukum pengembangan dari hukum Pythagoras ya, hukum Pythagoras. Nah, ini karena biasa kita sebut dalam diagram Kartesius itu, atau diagram ini biasanya kita sebut dengan Euclid ya, Euclid. Nah, jarak dengan menggunakan hukum Pythagoras ini sering disebut dengan jarak Euclid. Baik untuk dimensi ruang berdimensi 2 atau pengembangannya sampai ruang berdimensi P pun kita sebut dengan jarak Euclid atau Euclidean. Akhiran N, ini N, Euclid itu sampai sini aja. Euclidean itu sifat, ya, sifat. Jadi kata sifat dari Euclidean distance itu jarak yang awalnya konsepnya menggunakan ini atau dikembangkan oleh metode Euclid. Nah, itu. Oke, jarak Euclid. Meskipun nanti dalam bahasan jarak itu ada konsep jarak yang lain, bukan hanya jarak Euclid ya. Bukan hanya jarak Euclid ya. Oke. Ini masih berkaitan dengan namanya juga statistik univariat, bahwa
yang pertama kali kalau kita belajar statistik itu yang berkaitan dengan data, bagaimana kita menyajikan data, ya. Data itu tadi sudah kita bisa sajikan dalam bentuk bisa tabel, bisa statistik ringkas, ya. Statistik ringkas itu atau summary statistik itu misalnya rata-rata, median, modus kalau statistik univariat, ya. Kalau ukuran penyebarannya ada standar deviasi, ada varian, ada ring dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Kalau statistik multivariat ada tambahan bagaimana korelasinya. Hanya kalau multivariat penyajian rata-rata itu dalam bentuk vektor, penyajian varian kovarian itu dalam bentuk matriks, ya. Demikian juga korelasinya. Yang perlu diketahui dalam hal konsep jarak itu jarak lurus, ya, jarak lurus antara dua titik, ya. Bahwa jarak antara P ke Q itu sama dengan jarak dari Q ke P. Nah, ini jarak dalam konsep matematis, ya. Dalam konsep matematis yaitu garis lurus yang menghubungkan titik P dan Q. Berbeda dengan jarak real di lapangan, ya. Apalagi jalannya satu arah. Jalan satu arah kan nggak boleh baliknya lewat situ juga, sehingga jarak dari P ke Q belum tentu sama dengan jarak dari Q ke P. Itu kalau keadaan real di lapangan, ya, prakteknya. Oke, jarak antara P dan Q pasti tidak negatif, positif kalau P tidak sama dengan Q. Kalau kedua titik itu tidak sama, pasti positif. Tapi kalau kedua titik itu sama, jaraknya sama dengan 0, gitu, ya. Ini kemarin juga dalam pembelajaran konsep jarak dalam aljabar linier juga sama seperti ini. Bahwa jarak dari P ke Q, ya, itu kalau dari P ke Q-nya mampir dulu ke R, itu tidak lebih besar dari atau lebih kecil sama dengan dari jarak P ke R dulu, kemudian ditambah dari R ke Q. Ini prinsip yang namanya prinsip ketidaksamaan atau pertidaksamaan segitiga. Jadi dalam segitiga begini, ya, ini P, ini Q, ada R dulu, ini ke R dulu nih, baru ke Q, gitu, ya. Nah, itu pasti jarak langsungnya lebih kecil daripada jarak tak langsungnya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, kita ini dulu, ya. Kalau nggak ada yang tanya, kita lihat R dulu. Baik. Share RStudio. Oke, mudah-mudahan terlihat di sana, ya. Terlihat. Oke. Nah, ini aplikasi R dengan RStudio, ya. Bukan RGUI. Nah, di sini saya akan membaca data namanya hypo.txt. Hanya data ini ada di laman atau website saya, ya, sigitnugroho.id/Crowley data. Ini direktori data, ya. Kalian bisa menggunakan direktori lokal, ya, D dan sebagainya, ya. Nah, yang tentunya agak sedikit berbeda kalau direktori lokal slash-nya ke kiri, ya. Nama filenya ini. Oke. Nah, kalau kita running, kita running di sini, ya. Kemudian datanya data hypo. Hypo itu hipotetis,
data buatan ya. Datanya biar kelihatan, nggak usah banyak-banyak, ini 10 aja. Bahwa 5 pertama ini adalah laki-laki, 5 kedua perempuan, female, male female. Ya. Dan ini data, misalnya ini data umurnya. Data umurnya. Kemudian ini ada yang NI ini. NI itu not available. Jadi not available. Datanya hilang. Nah, mungkin saking asiknya waktu wawancara di sini lupa nanya umurnya. Ya kan? Nih, ini ada data IQ, di sini juga ada NI ini karena bisa jadi yang bersangkutan belum melakukan tes IQ. Ya. Kemudian di sini ada variabel depresi, ya depresi atau tidak, ya, yes no. Dan di sini variabel kesehatan, apakah dia average, susu gitu ya, tidak sehat, tidak pula nggak sehat, setengah-setengah, ini very good, sehat ya, good. Nah, jadi kalau yang very poor ini yang paling jelek, very poor. Dan ini data berat. Oke, melihat data seperti ini, yang pertama kali kalian harus pahami adalah ini variabelnya. Namanya variabel itu very itu bisa bervariasi, able dari variabel itu bisa bervariasi. Jadi kalau ditanya urutan pertama jenis kelaminnya, laki-laki, kan gitu kan? Karena jenis kelamin bisa laki-laki, bisa perempuan di dalam hal ini. Umurnya dalam hal tahun di sini, ya kan? Dan seterusnya. Adalah masing-masing variabel ini dari skala pengukuran apa? Jenis kelamin ini adalah nominal, ya, nominal atau kualitatif, bukan kuanti. Ini kualitatif, nominal, ya. Karena kalau misalnya kita mau sandikan, kita mau angkakan, kita kan bisa aja, oke, male 0, female 1, kan bisa. Ya. Jadi 0 dan 1 itu hanya melambangkan sesuatu. Oke, jadi skala nominal. Age, umur dalam tahun ya. Namun demikian di sini, age di sini ada yang NA, not available. Ya, nggak masalah. IQ di sini dan age itu skala pengukurannya apa? Age skala pengukurannya rasio, ya. Rasio, ya. Skala pengukuran umur itu rasio. 0 tahun ya belum punya umur, ya kan? Umur 42, umur 42, umur 21. 42 2 kali 21. Nah, itu rasio, ya kan? Artinya sudah hidup 2 kali 21 lamanya, ya kan? 2 kali lebih lama daripada yang 21. IQ skala pengukurannya apa? Apa skala pengukuran IQ? IQ skala pengukurannya bukan rasio, interval. Kan misalnya orang yang IQ-nya 120, apakah artinya dia 2 kali lebih pintar daripada orang yang IQ-nya 60? Mungkin bisa 4-5 kali, 10 kali. Ya. Jadi tidak serta-merta 120 dibagi 60 itu sama dengan 2 artinya. Jadi IQ skala interval. Sama dengan nilai ujian. Nilai ujian itu dari 0 sampai 100 dibatasi, 0 sampai 100. Ya. Yang nilainya 100 bukan berarti 2 kali lebih pintar daripada yang nilainya 50. Gitu. Ini skalanya interval. Ya. Yang membedakan antara interval dan rasio adalah begini saja. Dalam menentukan skala apakah dia interval apa rasio, kita lihat nilai nolnya. Apakah nilai nolnya mutlak atau tidak? Yang dimaksud nol mutlak begini.
Kalau kita lihat 0 derajat Celcius itu tidak mutlak. Itu relatif. Karena 0 derajat Celcius itu hanya konsensus. Celcius mengatakan, oke, pada saat air membeku, saya beri nilai 0. Tetapi tidak dengan Fahrenheit. Fahrenheit mengatakan, air membeku 32. Paham ya? Oke. So, jadi skala pengukuran apa lagi yang contohnya yang interval? Gampang, gempa. Selain suhu atau temperatur itu gempa. Satu-satunya skala temperatur yang rasio adalah derajat Kelvin. Derajat Kelvin. Celcius, Reaumur, Fahrenheit itu interval. Ya, interval. Kemudian skala gempa itu interval, ya. Nah, yang lain yang memiliki skala yang memiliki 0 mutlak itu skala rasio. 0 rupiah tidak punya uang. 0 cm tidak ada panjang, 0 kilogram tidak ada berat, ya, dan seterusnya. Itu yang bedakan. Kemudian depresi nominal. Nah, sekarang gini, depresi nominal, tapi bisa juga berargumen. Mana yang lebih bagus antara depresi dan tidak depresi? Yang tidak depresi, dia bisa dianggap sebagai ordinal. Demikian juga kesehatan. Kesehatan ini kan yang paling jelek very poor, very poor. Ya, very poor ini kesehatannya tidak sekali. Kemudian naik, mungkin kalau ada poor, ini poornya kebetulan nggak ada nih. Kemudian ada average, kemudian ada good, ada very good gitu ya. Jadi ini bisa skala interval. Sama seperti misalnya lulusan pendidikan, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, itu ordinal. Karena tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik. Lulus SMA dulu, baru lulus SD, baru lulus SMP, nggak bisa. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan skala pengukuran. Yang terakhir ini berat pasti rasio. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan statistik. Kaitannya dengan statistik apa yang cocok untuk masing-masing skala pengukuran. Nggak mungkin dong kalau jenis kelamin ini kita hitung rata-ratanya, nggak mungkin. Bisa sih bisa, tapi nggak punya makna. Kalau ini 0, 0, 0, 0, 0, ini satu-satu semua. Berarti jumlahnya 5. 5 dibagi 10, 0,5. Jenis kelamin rata-ratanya 0,5. Maknanya apa? Nggak punya. Ya kan? Nah, oleh karenanya, dengan mengetahui skala-skala pengukuran itu, kita tahu, oh, statistik yang cocok untuk masing-masing skala pengukuran itu apa. Kalau begitu, yang ini apa? Frekuensi aja. Oke, jenis kelamin ini laki-lakinya 5, female-nya 5, kan frekuensi. Gitu ya. Nah, kalau modus bisa nggak? Oh bisa. Oh ini kebetulan female-nya 5, male-nya 5, dia nggak punya modus. Ya, modus itu ada sama dengan frekuensi yang paling sering muncul. Nah ini sama-sama 5, berarti nggak punya modus. Ya, oke. Nah, yang lain tentunya mengikuti ya. Kalau misalnya rasio dan interval itu apa saja bisa. Mau rata-rata, mau modus, mau median, mau standar deviasi, mau varian, semuanya bisa. Oke? Baik. Kita running di sini library psik. Library psik ini diperlukan untuk fungsi ini, head tail hippo. Oke. Ini datanya 10. Bagaimana kalau datanya panjang sekali? 1000 misalnya. Ini 10 aja cuman. Nah, oleh karenanya untuk melihat data-data yang hanya di depan dan di belakang saja, kita menggunakan head tail. Head, kepala, tail, ekor. Ya. Kepala dan ekornya data hippo ini apa?
Nah, yang dimunculkan adalah 4 data pertama dan 4 data terakhir. Jadi kalau kita mau munculkan 4 data pertama dan 4 data terakhir, cukup ketikkan headtail. Tadi apa datanya? Hypo, gitu ya. Nah, ini hyponya kita attach. Kalau kita ingin mengetahui variabel-variabelnya, ini udah keluar sih. Kalau memisahkan misalnya mengetahui variabelnya apa saja begini. Individual, sex, age, IQ, depression, health, weight. Itu apa namanya? Mengeluarkan nama-nama variabel. Sebelum kita misalnya mengeluarkan begini ya. Nah, sekarang ini ada perintah. Hypo artinya data hypo ini 1 2 baris 1 dan 2 gitu ya. Baris 1 sampai dengan 2 dari variabel health dan weight. Dari variabel health dan weight. Berarti 1 2 berarti yang muncul ini very good 150, very good 160 gitu ya. Nah, jadi yang muncul ini. Jadi ini untuk seleksi, untuk menyeleksi kalian mau data yang mana gitu. Oh, ini barisnya 1 dan 2. Kemudian variabelnya head dan weight gitu ya. Kita pilih sintaksnya seperti ini. Ya, sintaksnya seperti ini. Jadi di sini baris hypo kurung buka kurung tutup. Kurung bukanya siku ya. Kurung siku buka, di sini kurung siku tutup. Yang pertama barisnya, koma, di sini kolomnya, C itu kolom. Oke? Baik. Nah, sekarang kita baca tabel measure txt di direktori yang saya punya lagi. Ya, yang saya punya variabelnya namanya measure. Nah, ini mengeluarkan apa namanya, apa yang kalau kita ingin melihat data measure itu seperti apa? Datanya seperti ini nih, ya kan? Datanya seperti ini. Size, width, hips, gender gitu kan. Ini kan datanya udah lebih dari 10 kan nggak kelihatan nih. Makanya kalau kita lihat headtailnya ini 4 pertamanya, 4 terakhirnya seperti ini headtail. Ya. Kalau kita mau melihat nama-nama variabelnya, ini variabelnya size, width, hips, gender. Size dada, lingkar dada, ini lingkar pinggul, lingkar apa? Lingkar pinggang, apa lingkar pinggul, hips, hipsnya apa? Ya, lingkar pinggul ya. Misalnya ini ukuran-ukuran ini. Kemudian ada gendernya ini, gender itu male female, ya male female. Nah, ini temanmu Kasranila ini kasihan nih, keluar masuk. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang ini saya sengaja bikin error nih. Nah, ini error ya, error karena di sini direkturnya D. Direkturnya D. Nah, kalau pakai Mac itu nggak ada D, nggak ada C ini. Nah, oleh karenanya saya lebih suka menggunakan data yang ada di website saya ini. Oleh karenanya lihat kalau format ini kita ganti mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini ya. Saya kopikan begini sampai sebelum nama filenya begini ya. Kopikan, kemudian paste di sini ya. Ini nama filenya nggak perlu ya. Tumpangkan di sini. Ini ya, Ctrl V. Nah, ini ya. Nah, sehingga ini jalan. Kalau tadi nggak jalan. Nah, ini membaca data di website saya. Oke. Datanya seperti apa kita lihat, pottery. Nah, lebih banyak lagi nih. Lebih banyak lagi variabelnya kan. Nah, gitu. Kalau misalnya kita lakukan nama-nama variabelnya apa saja ini. Oh, ini bukan potterinya belum di running ya. Oke. Ini potterinya. Ini nama-nama variabelnya ini. Ya. Nah, ini juga dengan cara yang sama. Kalau mau ganti ya seperti tadi ya. Tadi. Oke. Nah, sekarang kita gunakan tadi measure sudah kita panggil ya. Measure sudah kita panggil. Sorry. Ini adalah menghitung variabel
ya. Rata-rata ya dari ukuran tadi ya untuk kolom chest, waist dan hips 3 rata-rata sekaligus ya, 3 rata-rata sekaligus. Oke. Oke. Ingat dalam data measure tadi variabelnya apa? Variabelnya chest, waist dan hips ya. Oke. Kalau ini adalah Colmeans itu mengukur rata-rata. Rata-rata means itu rata-rata, kolom. Ini menghitung rata-rata kolom dari data measure, dari database measure, nih ya. Kolom yang mana? Chest, waist, hips. Nah, keluarlah chest, waist, hip rata-ratanya seperti ini. Oke? Lanjut. Sekarang bagaimana kovariannya? Kovarian. Ya. Kita lihat kovariannya ini, kovarian dari data base measure kolom chest, waist dan hips. Kita nggak gunakan gender, oleh karenanya dipotong di sini. Hanya chest, waist, hips. Ya, harus begini. Karena kalau kita hanya measure saja, ini tidak bisa karena ini bukan numerik. Bukan numerik. Itu kovarian ya. Nah, sekarang kalau korelasi. Kalau korelasi, perintahnya cov ini diganti core. Diganti core ya. Kita running. Nah, ini. Jadi ini kovariannya, ini korelasinya. Jadi misalnya angka 0,6987 ini ya dan seterusnya ini itu dari mana? Dari 6,3684 dibagi ya. Pembaginya itu akar dari ini kali akar dari ini. Akar dari 6,63 kali akar 12,526. Dapatlah 0,6987. Ya. Itu kovarian, korelasi. Ini kovarian ya. Ini korelasi dari ketiga variabel yang ada di database atau di data measure. Ada pertanyaan? Apa tidak? Oke, kita lanjutkan nih. Distance ya. Scale-nya measure ya. Ini distance scale measure variabelnya yang dihitung jaraknya ini distance chest, waist dan hips. Chest, waist dan hips ya. Ini distnya berapa? Nah, ini matriks jarak. Nah, karena datanya banyak, karena datanya 20 kan, kita di sini juga bisa dapatkan matriks 19 kali karena yang dia dengan dirinya sendiri pasti tidak ditulis ya. Ini 1 dengan 2, 1 dengan 3, 3 dengan 4 kan ada nih ya. Ini yang di diagonal ini bukan dia dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini matriks jaraknya. Nah, kalau misalnya kita persedikit nih tadi scale tadi kita nggak panggil, sepertinya panggil nggak ya? Coba kalau salah dia kan nggak bisa. Oke. Oh bisa ya. Hypo ini antara age dan weight, weight ya. Oke. Nah, kira-kira begitu kalau mau menampilkan vektor rata-rata, vektor matriks kovarian dan matriks korelasi ya. Matriks korelasi. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan QQ kuantil itu kuantil normal. Ya, QQM gitu ya. Ini. Jadi tampilnya di sebelah atas, sebelah kanan ini ya. Ini untuk variabel ses. Ya. Dada ini ya, variabel dada. Ini perintahnya begini, ini ada QQ norm untuk menguji normalitas ya. Ini QQ line. QQ line itu garisnya ini, QQ line ya.
variabel lain. Nah, kalau kita ganti size itu variabelnya dengan waste, maka muncul data yang kedua ini. Nah, ini sudah muncul di sini waste ya. Kata waste itu di sini dimunculkan main waste gitu ya. Itu untuk memberikan judul itu. Kalau heaps ganti heaps ya. Nah, kemudian ini kalau mau ngeplotkan pakai chi-square, kuantil chi-square ya, kuantil chi-square kita running. Nah, ini di sini muncul sumbunya Q3 kuantil ya, Q3 kuantil ya. Di sini jarak yang tertata, munculnya datanya seperti ini ya. Kalau ditambahin garis A0 lebih 1, nah A0 lebih 1 ini. Oke. Baik, ini masih banyak lagi ya, masih banyak lagi apa namanya, ada beberapa sih cara apa namanya menyajikan masing-masing varian ya. Tapi yang paling sederhana yang tadi di atas itu ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Boleh resen? Nanti R-nya kalau belum punya, saya kirim nanti ya, R-nya yang itu, skripnya. Ya, Uta, silakan. Mic-nya dinyalakan. Udah kejawab, Bro. Tadi mau nanyain di mana cari skrip-skrip kayak gitu, Bro. Apa? Udah kejawab, Bro. Tadi Bro mau ngirim skripnya. Tadi Okta mau nanya cari skrip-skrip kayak gitu di mana. Ya, ya. Nggak usah khawatir, semua materi yang saya kuliahkan pasti nanti saya kirim. Ya, nanti biar kalian pelajari. Baik, Bro. Terima kasih, Bro. Oke, ya. Nanti misalnya tetap mau menggunakan seperti yang saya tuliskan itu, jadi rate tabelnya dari direktori data saya nggak masalah, karena memang sengaja saya taruh sana biar. Tapi ya kelemahannya dia harus online ya. Kamu punya harus online. Kalau nggak online nggak bisa. Karena itu harus kan read tabel langsung baca di HTTP kan. Ya, kalau nggak datanya itu diunduh dulu. Ya, jadi sebentar. Jadi begini. Oke ya, lihat Google saya kan, Chrome. Oke, jadi kalau ini kan website saya nih, ya, ini website saya ya. Kalau ini kalian slash crawly data gitu ya, kalau slash crawly data, ini munculnya daftar file yang saya gunakan dalam pembelajaran, entah itu di YouTube atau di apa ya. Di sini muncul semua datanya ya. Ini datanya. Ada file yang TXT, ada file yang XLS. Kalian bisa ngunduh. Kalian bisa nyambungkan ini semua. Ya. Ingat ya, sigitnugroho.id/crawlydata. Itu aja. Datanya ada di sini semua. Jadi kalau ini kita klik misalnya tris, kita klik dengan data kan. Ini data. Jadi kalau yang TXT ya munculnya seperti ini. Nah, kan gitu. Ini data jadinya. Kenapa saya beri nama Crowley? Ini saya ambil dari datanya Crowley, bukunya Crowley ya. Nah, jadi saya ambil di sana, saya taruh tempat saya juga gitu. Tapi ini semuanya bukan hanya datanya Crowley, saya gabung dengan data yang lain. Dengan data yang lain saya gabung. Jadi kalau misalnya tadi ada misalnya measure TXT gitu ya, measure TXT ini datanya, nah kan nih, ya kan? Nah, jadi itu maksudnya. Baik ya. Jadi
nanti kalau misalnya dalam pembelajaran di data itu nggak ada dan sebagainya, cari aja di situ. Kalau di situ nggak ada, baru nanti saya carikan. Tapi kayaknya sudah saya update. Yang kemarin banyak yang nggak ada, sudah saya upload di sana. Baik, yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang pakai RStudio atau AirGui? Kebanyakan AirGui ya. RStudio juga, bro. RStudio ada, ya, yang udah biasa RStudio, bagus lah ya. Oke, kita lihat misalnya ini multivariate data, yang satunya lagi. Oke ya. Nah, ini data kedua. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti ini tadi kan US Air Pollution. Nggak bisa, ini merah kan, error karena ini masih menggunakan D, ya kan? Ini masih menggunakan D. Kalau coba ini supaya bisa kan harus saya ganti ini. Kita harus ngedit dulu sini kalau nggak mau D. Ini kan D-nya diganti HTTP, ya. D-nya diganti HTTP, ini slash-nya 2, begini ya, slash 2. Ini di depannya harus dikasih Sigit Nugroho .id slash Crowley data, ya, slash lagi, kan? Nah, coba run. Nah, sekarang di bawah ini nggak error dia. Oke, simpan, Ctrl S ya. Oke, nah datanya seperti apa? Oh, ini US Air Pollution itu seperti ini. Ini polusi udara di Amerika Serikat. Ini variabel yang digunakan. Oke. Library C, head and tail. Jadi head tail itu bisa jalan kalau sebelumnya dibuka dulu library C. Ya. Oke. Nah, ini sekarang ini scatter plot. Ya. Lihat plotnya. Plotnya di atas ini, di sebelah kanan ya. Ini MLab, PLab-nya ini. Jadi MLab itu untuk judul sumbu bawah ini, perusahaan dengan pekerja 20 atau lebih. Ya. PLab-nya untuk sumbu yang di sini, ukuran populasi dalam ribuan. Ya. Oke, ini bagaimana menyajikan data ya. Oke. Saya running, plotnya tadi udah, rak ini muncul garis kecil-kecil ini loh ya. Muncul garis kecil-kecil ini di sebelah bawah. Kemudian sebelah kanannya, sebelah kirinya, rak sebelah kirinya dimunculkan juga kalau mau. Nah, ini file ini untuk visualisasi data multivarian. Nah, oke. Plot US Air Pollution. Nah, ini kalau mau balik mestinya dirubah dulu. Ini kan terlalu kecil nih, bisa dirubah menjadi besar ini. Harus ditambahi nanti par Mpro ini. Nah, ini sebetulnya par Mpro ini bisa ditambahkan nanti di sini. Sebelum plot ini tambahkan sini aja. Oke, saya running ulang. Oh, enggak, sama aja ya. Berarti layar saya aja yang terlalu kecil. Library MVA, ya. Ini kalau mau menggambarkan yang data ini dengan diberikan tambahan-tambahan informasi, misalnya informasi yang istilahnya di luar out city-nya itu yang mana saja itu ya. Out city itu
di luar lingkaran ini. Itu titik-titik ini kalau tidak diberikan informasi susah, perlu dicari ini siapa, ini siapa begitu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana cara membuat grafik yang menarik ya. Ini with air population. Kalau kita menggunakan poligon, poli itu banyak, gon itu sudutnya banyak. Ini jadi gambar ini, poligon ini itu mengcover semua data paling luar. Jadi semua data itu berada dalam poligon. Nah, dia akan membuat data seperti ini. Ini paling luar di sini, paling luar di sini, paling luar di sini, paling luar di sini, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa jadi sudutnya lebih dari 4, pokoknya poligon, poli banyak. Ya. Itu dengan cara seperti ini. Ya. Density-nya 15, angle-nya 30, sebagainya ini bisa dimainkan nanti. Ini hull. Ya. Nah, ini sama seperti tadi. Datanya beda lagi ya, datanya beda lagi. Nah, ini ya kan? Jadi dia akan mengcover semua data itu berada dalam poligon. Kayak gitu. Par Mfro 12 ini satu baris dua kolom. Dia merubah daerah ini menjadi satu baris dan dua kolom. Bisa untuk dua gambar maksudnya. Kita lihat, ya kan? 1, 2, satu baris, dua kolom. Jadi untuk meletakkan dua gambar sekaligus. Kalau Par Mfro 22 yang ini dua baris, dua kolom, 4 gambar di sini bisa. Itu. Ini kembali lagi ke Par Mfro 11. Ya, 11. Oke. 11 berarti daerah ini hanya satu gambar gitu. Oke. Nah, ini dengan bubble plot ya. Bubble plot. Nah, semakin besar lingkaran, semakin besar variasinya. Semakin besar lingkaran, semakin besar variasinya. Tuh. Oke. Nah, ini dengan bintang ya. Ini dengan bintang, diagram bintang, tapi bintang variabelnya cuma dikit nih ya. Oke. Nah, ini scatter plot. Nah, oke. Banyak. Jadi ini file ini nanti juga saya share ini untuk visualisasi data-data multivariat ya. Tentunya tidak semua dipakai, disesuaikan yang mana saja yang mau dipakai kan gitu ya. Nah, ini untuk menggambarkan apa lagi? Ya. Fungsi kernel. Kernel nanti kalau sudah bicara di atas itu fungsi statistik non parametrik regresi non parametrik dan sebagainya itu ada kernel ya. Oke, ini untuk menggambarkan plot yang ada BAM-nya ini ya. Kemudian ini plot dimensi 3 dimensi ya. Di 3 dimensi ada buat fungsi dulu. Nah, gambarnya yang ini perspektifnya ada 3 dimensi, ada X, ada Y, ada fungsi X, Y-nya ya. Oke, ini librarian kernel smoothing. Nah, ini untuk menggambarkan kontur ya. Kontur. Jadi perintahnya nanti bisa lihat kontur di perspektif 3 dimensi X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. X-nya apa? X lab-nya log temperatur permukaan, Y-nya intensitas cahaya, Z-nya kepekatan. Ya. Oke. Kemudian ini ini udah balik lagi. Ini scatter plot. Nah, ini scatter plot ya, 3 dimensi ini. Bukan hanya titiknya saja, tapi titik itu sebetulnya pada
titik paling atas dari masing-masing tegaan ini atau jarum ini ya. Jadi ini ada 3 variabel, width, size, hips, masing-masing data itu datanya sebetulnya di ujung sini. Tapi kalau cuman titik aja di situ susah menggambarkannya di mana letaknya ya. Jadi digambarkanlah pakai seperti ini. Oke. Oke. Ini beberapa library yang harus diinstal ya. Ya memang selayaknya kalau komputernya atau laptopnya statistisi atau mahasiswa statistik itu spesifikasinya harus jauh lebih bagus daripada yang tidak banyak menggunakan perhitungan ya, tidak banyak menggunakan perhitungan. Tapi juga tidak harus sebagus yang komputer gaming. Game itu kan lebih banyak grafiknya ya, grafiknya juga lebih bagus. Tapi untuk kalkulasi aja fokusnya. Jadi seperti ini ya, untuk 3 dimensi kita bisa lihat. Ini nggak bisa dibaca tadi ya, ini karena filenya masih di D gitu, filenya masih di D. Jadi ini kita ganti dulu, coba kita ganti dulu. Oke, bentar. http://sigitnugroho.id/ Crowley data / gempa. Oke, gempanya sudah. Oke. Plot. Nah, gitu ya. Plot cloud sudah. Baik. Ini nanti bisa kalian pelajari kalau tertarik kan bisa belajar satu persatu sendiri ya. Nah, sudah saya simpan. Nanti sesuaikan saja yang mana yang diperlukan untuk analisis statistik multivariat ya. Baik. Ada yang ingin bertanya? Tolong videonya dinyalakan. Saya mau screenshot ya, videonya nyalakan. Y siapa Y? Y ini Yunita Sari. Lagi. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang ingin tanyakan? Enggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan minggu depan ya.